Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Gigi Ayu Syahada, CPNS 2023, Angkatan 14, NDH 40 dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya, yaitu mengenai peningkatan kesehatan gigi dan mulut bayi dan balita pada ibu melalui dekati, demo, sikat gigi dan gusi. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang aktualisasi. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu bentuk pelayanan publik dari sektor kesehatan adalah puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas juga berfungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Selama setahun saya bertugas di puskesmas sebagai dokter gigi, banyak permasalahan gigi yang saya jumpai di puskesmas. Masalah kesehatan gigi yang paling sering terjadi yaitu gigi berlubang atau karies. Gigi berlubang paling banyak terjadi pada balita dan anak-anak. Hasil penelitian terhadap anak prasekolah menunjukkan 40% anak berumur 3 tahun mengalami karies tinggi. Hal ini juga sejalan dengan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa 93% anak usia 5 tahun mengalami gigi berlubang. Hal ini tidak terlepas dari peran orang tua. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa gigi sulung tidak perlu dirawat apabila anak tidak mengeluh sakit. Padahal, banyak akibat yang ditimbulkan apabila gigi susu atau sulung tidak dirawat dengan baik. Oleh sebab itu, kesehatan gigi harus ditekankan pada anak sejak dini. Sehingga peran orang tua juga sangat diperlukan karena pada anak usia prasekolah masih sangat bergantung dengan orang tua, terutama ibunya. Seperti pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada ibu, yaitu dengan melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Pada Puskesmas Tamiang Hulu sudah melakukan kegiatan promotif dan preventif pada anak sekolah, tapi pada masyarakat seperti di Posyandu belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya kunjungan balita setiap bulannya ke poligigi dikarenakan karies. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul peningkatan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut bayi dan balita pada ibu melalui dekati, demo sikat gigi dan gusi. Kemudian tujuan aktualisasi yaitu yang pertama, mengaktualisasikan atau menerapkan nilai-nilai berakhlak pada unit kerja. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan tugas dan fungsi ASN dengan baik. Yang ketiga yaitu dapat mengidentifikasikan, menganalisis isu dan memberikan gagasan kreatif terkait isu yang terjadi di puskesmas. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan rancangan aktualisasi di Puskesmas Tamiang Hulu. Kemudian adalah manfaat aktualisasi yaitu untuk penulis mampu menerapkan nilai berakhlak, manajemen ASN dan smart ASN di wilayah kerja. Kemudian untuk instansi bermanfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan dan tercapainya visi dan misi puskesmas. Kemudian untuk masyarakat dapat menambah pengetahuan bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dan juga dapat menurunkannya angka karies di wilayah kerja Puskesmas Tamiang Hulu. Bab 2 yaitu gambaran organisasi. Puskesmas Tamiang Hulu merupakan puskesmas rawat inap yang beralamat di Jalan Alur Jambu, Desa Perkebunan, Pulau 3, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Secara geografis, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tamiang Hulu berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pusaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tenggulun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kejuran Muda, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luwes. Adapun visi dan misi dari Puskesmas Tamiang Hulu yaitu
Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Tam yang hulu yang mandiri untuk hidup sehat dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, santun, dan bertanggung jawab. Untuk misi, yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat Tam yang hulu yang memiliki perilaku sehat, meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Kemudian yang kedua, mewujudkan masyarakat Tam yang hulu yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat Tam yang hulu yang hidup dalam lingkungan sehat. Dan yang keempat, mewujudkan masyarakat Tam yang hulu yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dan juga Puskesmas Tam yang hulu memiliki tata nilai, yaitu tahu, T. Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan, A. Antusias dalam memberikan pelayanan kesehatan, H. Harmonis terhadap pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan U. Unggul dalam pelayanan. Dan kemudian struktur organisasi Puskesmas. Puskesmas Tam yang hulu dikepalai oleh Kepala Puskesmas yaitu Purwono Escape dan Ibu KTU yaitu Nurse Windawati Escape. Tugas dan fungsi Puskesmas. Puskesmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kesehatan sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas memiliki dua fungsi, yaitu menyelenggarakan UKM, upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya, dan menyelenggarakan UKP, upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Kemudian tupoksi saya sebagai dokter gigi yaitu melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan, kemudian melakukan tindakan khusus dan tindakan darurat medik gigi tingkat sederhana, kemudian melakukan pemulihan fungsi gigi dan pemeliharaan kesehatan gigi, dan kemudian melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan konsultasi dari dalam dan luar, dan membuat catatan medik gigi rawat jalan. Bab 3. Rancangan aktualisasi. Selama setahun saya bekerja di Puskesmas Tam yang hulu, maka ada 3 isu yang dapat saya identifikasi. Yang pertama itu adalah belum optimalnya upaya peningkatan kebersihan gigi dan mulut pada siswa SD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tam yang hulu. Yang kedua yaitu rendahnya pengetahuan ibu terhadap kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan balita. Dan yang ketiga yaitu belum optimalnya pemeriksaan dan pencatatan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Tam yang hulu. Dan kemudian isu tersebut juga diklasifikasikan ke manajemen ASN atau Smart ASN. Isu pertama yaitu belum optimalnya upaya peningkatan kebersihan gigi dan mulut pada siswa SD di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tam yang hulu itu termasuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu terhadap kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan balita. Klasifikasi isunya termasuk ke manajemen ASN dan Smart ASN. Dan juga belum optimalnya pemeriksaan dan pencatatan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Tam yang hulu. Klasifikasi isunya termasuk ke dalam manajemen ASN. Yang kemudian yaitu analisis isu. Dari ketiga isu itu, yang pertama belum optimalnya upaya peningkatan kebersihan gigi dan mulut pada siswa SD, yaitu faktor penyebabnya karena kurangnya kesadaran atau kemauan anak untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga kurangnya peran orang tua dalam membantu menjaga kesehatan gigi anak, serta kurang penyuluhan tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang benar. Dampak yang akan ditimbulkan yaitu terjadinya angka karies semakin meninggi, kemudian terganggunya proses dalam belajar karena angka kesakitan ataupun karena anak tersebut sakit gigi, kemudian kehilangan gigi lebih awal karena disebabkan gigi tersebut sakit sehingga orang tua menginginkan gigi tersebut untuk dicabut. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi pada bayi dan balita. Itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak pada ibu dan kurangnya kesadaran ibu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anaknya dikarenakan anak tidak bisa menjaga kesehatan gigi mulutnya sendiri dikarenakan dia masih sangat bergantung pada ibu. Kemudian yang ketiga itu kurangnya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di kalangan ibu
dan latar belakang dan budaya masyarakat yang menganggap bahwa gigi yang ada pada bayi atau gigi susu itu akan ada penggantinya sehingga tidak penting untuk dijaga. Dan dampak yang dapat disebabkan oleh isu ini yaitu angka karies anak semakin tinggi, kemudian pertumbuhan dan penambahan berat badan anak berkurang, kemudian kehilangan gigi anak sebelum waktunya, dan kemudian gangguan perkembangan berbicara karena gigi anak sudah bolong terlebih dahulu, kemudian terganggunya pertumbuhan dan perkembangan gigi permanen, kemudian kebiasaan tidak menyikat gigi ini akan terbawa hingga dewasa. Ketiga, yaitu belum optimal pemeriksaan dan pencatatan kesehatan gigi ibu hamil. Ini faktornya karena kurangnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut selama hamil, dan kurangnya pengetahuan ibu hamil bahwa kesehatan gigi dan mulut yang buruk selama hamil akan berpengaruh pada janin. Ini dapat menyebabkan bayi lahir prematur dan bayi lahir BBLR pada bayi atau berat badan lahir rendah pada bayi. Dan kemudian untuk menetapkan isu prioritas yang akan diangkat pada rancangan aktualisasi ini, saya menggunakan metode USG yaitu urgensi, seriousness, dan growth yang merupakan metode analisa isu dengan menyusun urutan prioritas yang harus diselesaikan dengan menggunakan metode scoring. Adapun caranya dengan menentukan tingkat menggunakan skala 1-5. Isu yang memiliki skor tertinggilah yang merupakan isu prioritas yang akan dicari pemecahan masalahnya. Dan kemudian dari ketiga isu yang terdapat di puskesmas saya, isu yang paling tinggi yaitu rendahnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi bayi dan balita. Kemudian untuk analisis penyebab core issue saya menggunakan fishbone diagram, di mana di sini penyebabnya terjadi karena ada 4 faktor. Yang pertama itu adalah manusia, di mana manusia di sini kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ada metode. Metodenya di sini ada kurangnya publikasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan kurangnya penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan balita. Dan kemudian untuk sarana, yaitu alat media promosi kesehatan gigi dan mulut tidak memadai dan kurangnya sarana penyuluhan. Kemudian untuk lingkungan, yaitu kultur dan budaya yang menganggap bahwa menjaga gigi susu kurang penting karena akan ada penggantinya, sehingga mengakibatkan terjadinya rendahnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan balita. Untuk menyelesaikan core isu rendahnya pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan balita, maka diperlukan gagasan kreatif untuk pemecahan isu, yaitu peningkatan pengetahuan kesehatan gigi dan mulut bayi dan balita pada ibu melalui dekati demo sikat gigi dan gusi di wilayah kerja Puskesmas Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang dibahas pada peningkatan pengetahuan kesehatan gigi bayi dan balita pada ibu melalui dekati demo sikat gigi dan gusi di wilayah kerja Puskesmas Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang yaitu yang pertama pembentukan tim kerja, yang kedua koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan, yang ketiga yaitu pembuatan media penyuluhan seperti leaflet, PowerPoint, banner, serta media lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penyuluhan. Yang keempat yaitu pembuatan teledentistry berupa WhatsApp bisnis untuk media informasi edukasi pada orang tua khususnya ibu. Yang kelima yaitu melakukan edukasi atau penyuluhan kesehatan gigi dan mulut melalui dekati yaitu demo sikat gigi dan gusi pada ibu-ibu di posyandu. Dan yang keenam yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama yaitu pembentukan tim kerja dekati. Yang pertama konsultasi dengan mentor, outputnya adanya konsultasi. Kedua membentuk tim dekati, yaitu adanya tim dekati, outputnya. Kemudian yang ketiga itu pembuatan SK tim dekati, outputnya adanya SK tim dekati yang ditandatangani. Dan kegiatan kedua yaitu koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan. Ini ada 3 tahapan kegiatannya. Yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan. Outputnya foto dan notulensi konsultasi. Yang kedua yaitu melaksanakan koordinasi dengan petugas poli gigi.
yaitu outputnya foto koordinasi dan notulensi juga. Dan juga yang ketiga, melaksanakan koordinasi dengan bidan desa, yaitu terlaksananya koordinasi dengan bidan desa, buktinya foto koordinasi dan notulensi. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media penyuluhan seperti leaflet, PowerPoint, banner, serta media lain yang dibutuhkan untuk mendukung penyuluhan. Dia ada 5 tahapan kegiatannya. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya adanya foto kegiatan, notulensi, dan kemudian yang kedua, mencari dan mempersiapkan materi untuk menyusun bahan. Outputnya yaitu foto kegiatan dan daftar referensi. Kemudian yang ketiga, menyusun bahan leaflet, PPT, pretest, dan posttest. Didapatkannya rancangan draft, yaitu foto kegiatan, outputnya. Dan 4, melaksanakan konsultasi pembahasan draft leaflet dengan mentor, yaitu adanya foto kegiatan dan notulensi kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan finalisasi atau pencetakan penyusunan media leaflet, PPT, pretest, dan posttest. Ini kegiatan keempat yaitu pembuatan WA bisnis atau teledentistry sebagai media konsultasi, informasi, dan edukasi pada orang tua, khususnya ibu. Yang pertama, dia ada 6 tahapannya, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua ada mendownload WhatsApp, outputnya yaitu screenshot aplikasi WhatsApp, mengupload materi edukasi ke WhatsApp, outputnya itu screenshot materi di aplikasi WhatsApp, kemudian mengkonsultasikan dengan mentor, dan menyebarkan akun WhatsApp melalui barcode. Outputnya yaitu screenshot terusan barcode akun WA ke grup, dan screenshot terusan barcode akun WA ke personal. Yang kelima yaitu melakukan edukasi kesehatan gigi dan mulut bayi dan balita pada ibu-ibu di posyandu melalui DKT, yaitu demo kesehatan gigi dan gusi. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian setelah itu mempersiapkan daftar hadir, kemudian mempersiapkan media penyuluhan seperti leaflet, PPT, serta alat peraga seperti pantom, kasa steril, sikat gigi untuk pelaksanaan penyuluhan. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan soal pretest. Yang kelima yaitu melakukan penyuluhan melalui PPT dan membagikan leaflet pada ibu. Yang keenam yaitu memperagakan demo sikat gigi pada bayi dan balita kepada ibu. Kemudian memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya dan menginformasikan tentang konsultasi online melalui teledentistry kepada ibu yang dengan membagikan barcode akun WA. Kemudian yang ke-9 yaitu melaksanakan posttest setelah penyuluhan. Kemudian kegiatan ke-6 yaitu melakukan evaluasi. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, menganalisa perubahan pengetahuan ibu dengan melakukan perbandingan nilai pretest dan posttest. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan kegiatan. Dan yang keempat yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait laporan kegiatan. Dan berikut jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi, yaitu dari tanggal 11 September sampai tanggal 24 Oktober 2023.